Selamat pagi para sedulur dimanapun saudara berada. Kali ini jumpa lagi kita di channel Secangkir Kopi Pahit. Untuk tema kali ini kita mau share bersama-sama yaitu tentang bagaimana kita hidup. Mengapa hidup kita hancur, mengapa kita gagal, mengapa begitu banyak hal yang bermasalah dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang secara umum orang menganggap itu cobaan atau ujian. Nah, pertanyaannya betulkah gitu kan? Bahwa apa yang menghancurkan hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah cobaan atau ujian. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, supaya kita paham, supaya kita jangan memfitnah setan atau memfitnah Allah gitu kan. Karena kita anggap itu semuanya dari Allah. Betul, Allah mengizinkan, tetapi betulkah itu memang Allah yang membuat gitu kan. Oke. Kita bertanya kenapa hidup kita hancur? Kenapa ada banyak masalah dalam hidup kita? Kita harus tahu bahwa manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi Allah tidak mencobai, setan tidak mencobai. Kalau saudara ingin kaya, saudara ingin motor, ingin mobil, ingin menikah, itu kan pencobaan dari keinginan diri sendiri. Nah, akibat dari keinginan-keinginan itulah yang akhirnya nanti muncul yang namanya pencobaan. Ya, kalau mau nikah tidak punya uang, orang merampok misalnya, orang minta ke orang tua, akhirnya berantem misalnya, minta warisan. Hal seperti itu yang harus kita pahami. Jadi manusia, sekali lagi saya ingatkan, dicobai oleh keinginannya sendiri. Coba saudara tidak punya keinginan, kita tidak punya keinginan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pencobaan atau ujian. Ya. Jadi Allah tidak mencobai manusia, Allah menguji itu sifatnya ya kayak ulangan, kayak tes gitu kan. Tapi yang namanya pencobaan gitu kan, ada orang naik motor kebut-kebutan tabrakan gitu kan, ya itu bukan dari Allah gitu, itu cobaan yang karena kita buat sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, ada 3 hal yang membuat manusia itu jatuh. Ada yang 3 hal yang membuat manusia itu hancur hidupnya. Yang pertama adalah keinginan mata. Ya, tadi kan kita bicara tentang keinginan. Manusia dicobai oleh keinginan. Apa keinginan mata? Ya, setiap melihat menginginkan sesuatu. Ada wanita cantik, ya ingin didekati gitu kan. Ada apa lagi? Ya, ada mobil yang bagus, keluaran baru, ingin dimiliki gitu kan. Ya, jadi keinginan mata, apa yang dilihat oleh mata itu kita ingini. Nah, itu akan membuat manusia jatuh dalam pencobaan dan hidup kita bisa hancur dari situ. Terus yang selanjutnya adalah keinginan untuk dilihat gitu kan. Yang namanya mata kan yang lihat, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan ganteng, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan dihormati, ingin dipandang. Nah, itu pun akan menjadi pencobaan bagi kita. Siapa bilang ingin cantik itu tidak akan jatuh ke dalam dosa? Siapa bilang ingin dipandang itu tidak bisa melakukan perbuatan yang tidak jujur? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa keinginan mata itu membahayakan bagi kita. Yang selanjutnya adalah keinginan daging. Daging itu adalah syahwat, yaitu tubuh jasmani kita, panca indera kita. Apa itu keinginan daging? Ingin makan yang enak, ingin minum yang enak, ingin apa? hura-hura gitu kan, ingin melakukan seks. Itu adalah daging. Semua yang ada di panca indera kita tuh ingin kita enak gitu. Nah, itulah keinginan daging. Dan keinginan daging itu menjatuhkan ketika manusia menginginkan seks yang tidak pada tempatnya atau bukan memang sepantasnya, kan itu membuat manusia jatuh. Banyak orang-orang jatuh di situ. Ya, dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan merugikan orang lain, tapi dia melakukan ya perzinahan, mabuk-mabukan, makan-makan terus. Akhirnya tubuhnya yang rusak karena banyak makan dan banyak minum gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ya, pencobaan manusia adalah kepada kesombongan atau keangkuhan hidup. Ketika orang kaya dia menjadi sombong ya. Itu pencobaan bagi dirinya sendiri gitu, karena dia merasa sombong. Orang pintar menjadi sombong ya kan, merendahkan orang lain ya kan. Orang mampu menindas yang miskin gitu kan. Jadi ketiga hal itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang menghancurkan hidup kita. Kalau kita bisa mengendalikan itu, hidup kita sebenarnya fine-fine saja gitu kan. Ya, mungkin saya pernah cerita saya ingin punya mobil, tapi saya tahu bahwa uang saya tidak akan cukup.
Nah itu kan kalau saya yang mengkredit, ya kan, nah ternyata hari ini ada muncul COVID dan saya tidak mampu bayar, kan akan ditarik. Dan itu akan muncul, wah pencobaannya Tuhan, udah sayang banget gitu kan. Nah hal-hal seperti itu banyak terjadi. Ada orang ingin menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat yang wah gitu kan, padahal tidak punya kemampuan, mungkin dari segi kemampuan otaknya berpikirnya atau kemampuan finansialnya. Ya orang ingin dilihat gitu kan. Ada orang yang sekarang sosialita, ingin arisannya aja miliaran gitu kan. Nah kan semua ingin dilihat, dan ya wajar kalau semua itu jatuh gitu kan. Dan itu bagi siapa saja. Jadi kalau ada saudara merasa rohaninya, ilmu agamanya tinggi, ya pasti jatuh di situ. Karena kan itu dari diri sendiri. Jangan anggap setan yang menggoda. Ya kan? Tidak ada, setan tidak menggoda manusia untuk itu. Setan hanya menghasut. Tapi dia punya kesempatan untuk menghasut. Jadi kalau ada orang ingin jadi pemimpin, pasti banyak yang menghasut. Ya mendorong aja, mendukung sebenarnya. Nah itu hal yang harus kita pahami. Jadi semua itu berasal dari keinginan diri kita sendiri. Nah bagaimana mengatasinya supaya kita terbebas dari keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup? Ya sebenarnya tidak bisa, karena kita masih punya mata, punya tubuh jasmani, dan punya kebanggaan. Ya, jadi kebanggaan yang berlebihan itulah yang namanya nanti jadi kesombongan. Nah, tapi sebenarnya bisa. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang saya ceritakan tadi semua itu adalah tubuh. Ya, bicara tentang jasmani, yaitu mata, yaitu daging, keinginan panca indera, ya, dan keangkuhan itu kan bicara tentang jiwa. Nah, yang bisa mengalahkan jiwa kita, yang bisa mengalahkan jasmani kita itu hanya roh. Ya, jadi jangan salah paham ya kalau saya bilang antara rohani dan agama. Orang yang belajar agama belum tentu hidupnya benar. Kan cuma belajar, belum menerapkan, belum hidup di dalamnya. Jadi di dalam tubuh yang sehat, jiwanya kuat. Nah, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, jarang orang berkata di dalam roh yang kuat, tubuh dan jiwanya juga kuat. Kenapa? Karena para rohaniawan, tidak pernah mengajarkan roh yang kuat itu seperti apa. Ya, kita kan belajar agama, belajarnya sosial semua kan, ya belajar zakat, belajar nyantunin anak yatim, belajar gimana sholat yang baik, ibadah yang baik, puasa yang baik. Tidak pernah diajar bagaimana roh kita menjadi kuat. Ya, ya makanya ini paradok para agamawan, para guru agama katanya bilangnya rohani, tetapi yang tidak diajarkan bagaimana membangun rohnya. Wajar kalau engineer ya itu mengajar bagaimana membangun konstruksi, karena kan dia ilmunya di situ. Tetapi ilmu rohani seharusnya membangun kehidupan roh, bukan kehidupan yang sosial. Kehidupan sosial masih bisa diatur dengan sendirinya kalau roh manusia hidupnya benar. Ya, tapi percuma kita berdoa kepada Allah kalau roh kita mati, tidak berfungsi. Nah, bagaimana menghidupkan roh itu sehingga menjadi kuat dan mengalahkan tadi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup? Ya, roh itu ketika besar dan kuat, dia itu akan mengalahkan jasmani kita, dia akan mengalahkan kelemahan dari jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Nah, banyak orang belajar belajar rohani, katanya belajar rohani, ya. Tapi yang masuknya hanya sampai jiwa saja, sampai pikiran dan perasaan. Lalu belajar tentang sosial, bagaimana hubungan sosial. Tapi tidak pernah dibangun rohnya itu seperti apa. Makanya hubungannya dengan Allah tetap tidak nyambung, tidak terputus, tetap aja orang yang agamanya tinggi narkoba, orang yang agamanya tinggi jatuh dalam kehidupan seks. Ya udah, nikahnya nikah siri, bukan nikah siri lah. Kalau saya nyebutnya nikahnya sembunyi. Kalau nikah siri kan diketahui semua orang, cuma tanpa surat dari negara, itu nikah siri. Tapi kalau nikah sembunyi, nggak ada orang yang tahu, sekalinya orang tahu langsung diceraikan. Gitu kan, malu mengakuinya. Ya. Kalau nikah sembunyi kan malu mengakuinya kan, padahal nikah katanya ibadah sembunyi-sembunyi. Apa yang dilakukan tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Jadi kan lucu, ini paradok. Kenapa? Karena para agamawan, para guru agama tidak mengajarkan bagaimana membangun rohani.
membangun kehidupan spiritual, sehingga spiritual itu mengalahkan jiwa, mengalahkan kelemahan dari jasmani. Jadi saya tekankan sekali lagi, di dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang kuat dan jasmani yang kuat. Jadi ini istilah baru, bukan baru sebenarnya, memang harusnya seperti itu gitu kan. Ya, ketika saya belajar tentang kehidupan rohani, belajar rohani gitu kan, bukan belajar agama ya. Itu memang begitu. Ketika roh kita kuat ya kita mengalahkan keinginan mata, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan keangkuhan hidup, mengalahkan jiwa kita yang berpikirnya macam-macam. Nah, karena itu banyak orang akhirnya di dalam beragama itu ya, itu ajarannya jadi sesat-sesat, nyimpang-nyimpang semua, rohaninya nggak ada setan kabur gitu kan. Lihat yang bening-bening jatuh, sama uang maruk gitu kan. Nah, kenapa? Ya kan orang pengen punya uang banyak, pengen punya harta banyak kan keinginan daging, keinginan jasmani, bukan lagi keinginan rohani. Keinginan rohani ada berhubungan dengan Allah, dekat sama Allah, saling mencintai dengan Allah, ya kan? Hanya sedikit kaum agamawan atau guru-guru agama yang mengajarkan itu. Ya, rata-rata ya, guru-guru agama yang selebritis ya, yang terkenal di YouTube dan sebagainya itu tidak pernah mengajarkan. Yang diajarkan hanya ilmunya sosial, ilmunya ritual gitu. Tidak pernah diajarkan bagaimana membangun kehidupan rohani. Nah, padahal kehidupan rohani itulah yang akan mengalahkan segala keinginan duniawi kita. Jadi jangan nanti, wah kalau gitu harus jadi sufi, harus tasawuf, meninggalkan keduniaan ini. Tidak. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semuanya harus terbangun. Ya, jadi saudara harus kembali lagi kepada pelajaran tentang insan kamil, pelajaran bagaimana membangun kecerdasan spiritual, bagaimana berhubungan dengan Allah yang ada di channel ini khusus membahas itu kan. Nah, jadi ketika itu terjadi maka masuk kepada pelajaran tentang ini, sharing tentang bagaimana membangun kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa membangun kehidupan roh yang kuat sehingga kita mempunyai jasmani yang kuat dan punya mental yang kuat ya kan. Itu dari awal dari rohani yang kuat. Nah, jadi ilmu agama itu bukan ilmu spiritual. Ilmu agama itu bukan berarti orang rohani ya, tetapi roh yang kuat mengalahkan jiwa. Ya, mengalahkan kelemahan jiwa, menguatkan jiwa kita dan menguatkan jasmani ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam kehidupan roh? Ini yang benar, dia terhubung dengan Allah. Roh kita rekonsiliasi, dihidupkan kembali. Lalu kita hidup di dalam firman Allah, ya kan? Firman Allah itu yang memberitahu kita. Terus yang kedua adalah hidup dalam tuntunan roh Allah. Bukannya di dalam firman yang tertulis itu sedikit. Misalnya Al-Quran hanya 6.666 ayat. Sedangkan masalah dunia ini yang difirmankan Allah kan lebih besar dari itu. Belum lagi Bible, ya kan? Walaupun mungkin Alkitab ya, yang orang Kristen pegang itu ratusan ribu ayat gitu kan. Tetapi itu juga tidak cukup gitu kan untuk untuk kita bisa hidup di dalam roh. Karena itu ada hidup dalam tuntunan roh Allah, dalam tuntunan Allah gitu kan. Ya, sama seperti yang nabi-nabi dulu lakukan kan. Dulu zamannya Daud baca firmannya apa gitu kan. Zamannya Islam awal-awal kan cuma beberapa orang saja yang bisa menghafal, yang lainnya belum tertulis. Misal Al-Quran mulai ditulis itu pada zaman Utsman kan. Dan itu juga hanya orang-orang yang bisa menulis saja, yang tidak bisa menulis bagaimana. Demikian juga zamannya Yesus misalnya, bahwa kitab Injil itu dituliskan jauh setelah itu kan, disalin, dimushafkan itu jauh setelah itu. Terus bagaimana orang bisa hidup kalau bukan di dalam tuntunan roh Allah? Jadi apakah bisa tanpa membaca firman Allah, buku yang bentuk buku kitab itu, orang hidup benar? Bisa. Kayak itu dituntun oleh roh Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita tidak jatuh dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yaitu adalah kita taat dan setia. Taatnya kepada Allah, ya. Taatnya kepada firman yang saudara percaya saja. Gimana? Taat, ya kan? Terus setia kepada Allah.
Ya, jangan jangan tidak mempercayai Allah. Jadi setiap orang pasti punya pergumulan untuk percaya atau tidak kepada Allah. Ya, semua orang pasti mengalami. Ketika dia tidak punya uang, dia berdoa dulu atau cari pinjaman. Ketika dia sakit, dia langsung kepikiran dokter A, dokter B, dokter C, atau dia berdoa dulu. Nah, di situ ketahuan arti kata setia. Ya, jadi kalau saudara punya suami, ya, yang ibu-ibu punya suami, ketika punya masalah, kemana dulu ngomongnya? Ya, saya sering menegur istri saya ketika dia butuh uang, butuh segala macam. Dia tahu saya tidak punya uang, gitu kan. Misalnya lagi nggak punya uang, dia butuh uang. Dia ngomongnya ke orang lain. Saya pasti marah. Kamu walaupun suamimu tidak punya uang, tapi kamu harus ngomong dulu sama suamimu. Kita selesaikan bersama-sama kalau ada kebutuhan. Nah, itu contoh, gitu kan. Bukti setia atau tidaknya. Ya kan? Ya, ketika saya dianggap sebagai suami untuk menghadapi setiap masalah kehidupan keluarga, maka istri saya setia. Tapi kalau punya masalah dia ngomongnya ke orang lain, dia curhatnya ke orang lain, ya kan? Nah, itu dipertanyakan kesetiaannya. Nah, sama juga kita. Ketika kita percaya kepada Allah, kesetiaan kita itu ditunjukkan. Ketika kita punya masalah, nggak punya uang, sakit penyakit, mau masukkan anak sekolah, ya kan? Tidak punya makanan, kemana dulu kita ngomongnya? Jangan ngomongnya sambil lewat. Kadang-kadang kita ngomong sama Allah tuh sambil lewat. Karena apa? Karena kita tidak pernah menghargai Allah. Sambil lewat, sambil jalan, ya Allah saya butuh uang, tapi langsung pergi ke tetangga, punya duit nggak, saya pinjam. Nah, itu hal-hal sepele yang kecil, yang tidak dibangun dan tidak diajarkan para rohaniawan. Kenapa? Karena diajarkannya hanya ilmu sosial. Agama kan mengajarkan ilmu sosial, tidak mengajarkan ilmu rohani. Nah, itu kesalahan terbesar yang harus kita perbaiki bersama-sama. Yuk, kita belajar bagaimana kita hidup secara rohani, secara jasmani dan jiwani, semuanya terbangun sehingga kita memiliki kehidupan manusia yang sempurna, ya, menjadi insan kamil, menjadi manusia yang seutuhnya seperti yang Allah kehendaki, sehingga kita terhindar dari yang namanya tadi pencobaan. Jadi ya, kembali saya jelaskan dan saya harus bicara keras kali ini. Allah tidak mencobai manusia. Jadi jangan dengarkan para ulama, para pendeta yang bilang bahwa Allah mencobai kita. Tidak, kita dicobai oleh keinginan, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang membuat kita jatuh. Allah tidak pernah mencobai kita di situ. Tapi Allah memberikan mata, iya. Allah memberikan syahwat gitu kan, alat kelamin. Allah memberikan kita mulut, ingin makan enak gitu kan. Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita tubuh. Ya. Tapi tidak mencobai di situ, semuanya untuk kemuliaan, karena segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan. Bagaimana kita pakai itu untuk kemuliaan, bukan untuk supaya disalahgunakan. Ya sama saja. Ketika orang punya pisau itu untuk apa? Tujuan orang membuat pisau adalah untuk memotong, bukan untuk membunuh orang. Nah, itu jadinya. Jadi tidak ada orang membuat pisau misalnya tadi tujuannya untuk membunuh, ya kan? Tapi tak untuk memotong. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, ketika roh kita lebih besar, kuat, maka semua keduniaan itu dikalahkan. Jadi roh ada yang pada kita itu lebih besar daripada roh ada yang ada di dunia ini. Termasuk setan, jin, malaikat, itu kita lebih besar semuanya roh yang ada pada kita. Karena roh kita berasal daripada Allah. Ya, dan roh kita lah yang mengalahkan dunia ini. Yaitu ketika kita memiliki iman dan percaya kepada Allah, ketika roh kita menjadi kuat dan besar. Jadi kalau ada orang rohaniawan, kalau ada orang agamawan, terus jatuh dalam hubungan seksual, melakukan pelecehan-pelecehan, itu mah agama. Ya kan? Itu mah agama, tidak rohani. Jadi jangan belajar rohani. Jangan belajar agama gitu, tapi belajar rohani. Dan belajar rohani itu harus punya hubungan spiritual dengan Allah. Ya. Belajar agama di mana saja ada guru kan. Tapi guru juga belum tentu bisa ditiru. Ya, orang yang mendidik belum tentu bisa mendidik. Nah, itu yang harus kita pahami. Mari kita bangun hidup kita. Mari kita kalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup hanya dengan membangun kehidupan rohani kita. Jadi saudara yang tidak mengerti agama bisa membangun kehidupan roh.
walaupun cuma punya satu ayat ibaratnya di dalam kehidupan agama, tetapi kita bisa. Ya. Jadi yuk kita belajar introspeksi diri kita sendiri, jangan salahkan setan, jangan salahkan Allah, ya karena pencobaan itu datang dari diri kita. Bagaimana kita menang? Bangun kehidupan rohani kita, jangan dibangun kehidupan agamanya, tapi bangun kehidupan roh. Jadi orang yang beragama belum tentu hidup rohani, tetapi seorang yang hidupnya sangat rohani, dia pasti punya agama. Selamat pagi, jangan lupa ngopi, itu yang saya sampaikan. Semoga mendapatkan kita semuanya ini pencerahan daripada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih.